di rumah sakit tersebut itu begitu berjubel ya. Sampai dia bertanya, sebetulnya apa sih? Punya amalan apa tuh Bapak Anda? Hati-hati menyakiti orang tua kita. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semua? Mudah-mudahan para pemirsa senantiasa ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengawali dengan satu kisah nyata. Sahabat saya bercerita tentang apa yang dialami dalam keluarganya. Dia menyatakan ini sebuah keajaiban. Dinyatakan keajaiban karena memang ada sesuatu peristiwa di dalam keluarganya yang di luar nalar, di luar perkiraannya. Dia cerita beberapa waktu tahun yang lalu, katanya bahwa satu musibah menimpa keluarganya di mana ayahandanya sakit ya. Ketika sakit itu diputuskan oleh dokter bahwa harus dioperasi karena mengalami sebuah penyakit kanker. Tentu sebagai keluarga kecil, kata dia, itu panik juga gitu ya. Panik juga. Tapi ada sebuah tradisi di keluarga itu di mana kalau ada sesuatu hal yang dianggap penting, maka segeralah bermusyawarah. Ya. Akhirnya bermusyawarahlah, maka sahabat saya sebagai anak yang paling besar, maka dia undang seluruh adik-adiknya untuk memusyawarahkan persoalan ini. Dan ternyata dimusyawarahkanlah itu, tentu dengan keterbatasan ekonomi, ya, keluarga ini berpikir keras kira-kira bagaimana. Tampak sebagian dari adik-adiknya agak down ya menghadapi situasi ini. Tapi sebagai anak yang paling besar, dia meyakinkan kepada adiknya, dia menyatakan bahwa tidak usah panik ya, tidak usah khawatir, tapi justru harus bersikap positif, optimis, kata dia, bahwa ini adalah sebagai kesempatan di mana kita sebagai anak-anaknya untuk mengabdikan diri, berbakti kepada orang tua. Jadi karena ini sebagai momentum untuk birrul walidain, kata dia. Maka karena sudah sepakat, maka semua berikhtiar ya, untuk mencoba melakukan pengobatan terhadap ayahnya. Datanglah ke sebuah rumah sakit yang sangat besar, ya, rumah sakit itu, untuk memeriksakan ayahnya itu. Tapi ternyata di rumah sakit tersebut itu begitu berjubel ya, penuh, karena rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan rumah sakit seluruh daerah ya, yang ada di provinsi tersebut. Maka ternyata begitu antrian panjang, begitu susah, akhirnya mengambil keputusan anak yang paling besar untuk berkonsultasi, bertanya ke pihak rumah sakit. Maka pihak rumah sakit menyatakan, Pak, kalau ingin cepat, Bapak datang aja ke klinik spesialis. Dengan ada daftar dokter, disuruh memilih dokternya dokter yang mana, dokter-dokter yang tentu yang berkelas, pengalamannya tinggi ya. Tentu juga secara rupiahnya tentu sangat mahal. Maka berkonsultasilah ke salah satu dokter. Maka ternyata dokter yang konsultasi itu adalah dokter dari lulusan dari Amerika ya. Dia berkonsultasi, hasil konsultasinya, hasil pemeriksaannya bahwa harus segera dilakukan operasi. Dan ada beberapa alternatif operasinya. Tapi dokter itu menyarankan kalau bisa operasinya lebih yang canggih ya, lakukan dengan operasi laser. Dan dia menyebutkan tarifnya pada waktu itu, kata dia. Tarifnya sekitar 35 juta rupiah untuk operasi saja. Akhirnya pulang, berunding lagi, dan diyakinkan bahwa harus segera dilakukan tindakan. Maka diputuskanlah, ngambillah salah satu rumah sakit yang ada di kota Bandung. Ternyata qadarullah ketemu juga dengan dokter yang meriksa itu. Nah, maka diperiksa segala macam, tetap dokter itu menyarankan bahwa sebaiknya dilakukan operasi dengan laser.
jangan operasi yang lain. Tapi sebagai anak yang paling besar, teman saya itu menyatakan, dok, bukannya kami tidak ingin melakukan yang terbaik untuk ayah kami, tapi kondisi ekonomi kami terbatas. Paling juga kami memberikan tindakan mungkin yang pertengahan. Singkat cerita, luar biasa, ya, ada keajaiban. Jam 10 malam katanya, tiba-tiba dokter itu ingin ketemu dan bertemulah dengan dia dengan tanda tanya ada apa. Ternyata kata dokter tersebut, ayahandamu maka harus lakukan operasi, dan operasinya besok dengan laser. Dia makin kaget. Tapi ternyata dokter menyatakan, dan Anda tidak usah memikirkan biayanya, free gitu. Jadi gratis operasinya. Luar biasa, kaget sekalian dia sujud syukur di situ. Masya Allah, karena ternyata di kamar tersebut itu sudah ada antrian banyak pasien yang penyakitnya sama. Dan bapaknya itu yang terakhir masuk ke ruangan itu. Tapi qadarullah ternyata bapaknya yang dipilih oleh dokter itu. Sampai dia menyatakan, dok ada apa kok milih bapak saya gitu. Dokter malah bilang, justru saya kaget gitu. Saya gak ngerti, kata dokter itu, kok kenapa pinginnya membantu ayah Anda, gak membantu yang lain. Sampai dia bertanya, sebetulnya apa sih? Punya amalan apa tuh bapak Anda, orang tua Anda? Malah dokter itu kebingungan, seperti kebingungan bertanya seperti itu. Luar biasa. Dia menyatakan, bapak saya, kata teman saya itu hanya sekedar guru ngaji. Gitu ya. Maka dia dokter manggut-manggut, dia minta, oh ini mungkin sudah menjadi rezeki bapak Anda. Singkat cerita, terjadilah operasi di salah satu rumah sakit yang sangat terkenal ya, di kota Bandung. Para pemirsa yang budiman, saya mendengar cerita itu merenung. Ternyata ada keajaiban-keajaiban. Berawal dari azam, dari niat, ya anak-anaknya itu berniat bahwa jadikan ini jangan menjadi sebagai beban, jangan menjadi beban pikiran, apalagi stres, tapi jadikan ini menjadi momentum bagaimana kita mengabdikan diri kepada orang tua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka kita menjadi teringat akan sebuah ayat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada kamu agar janganlah menyembah kecuali selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi dalam ayat itu setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, memesankan pesan yang sangat penting bahwa janganlah menyembah kecuali Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, setelahnya pesan penting agar janganlah menyembah kepada selain Allah, Allah menyatakan wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah, mengabdilah kepada kedua orang tua dengan pengabdian yang ihsan. Ihsan tentu adalah pengabdian yang sangat baik, yang terbaik. Berilah pengabdian kepada mereka yang terbaik, kepada orang tua itu. Kenapa? Karena kalau kita menjadi orang-orang yang sudah mengabdi dengan pengabdian yang terbaik kepada orang tua kita, maka tentu apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ada dalam ridho orang tua kita, maka tentu akan dimudahkan. Keajaiban-keajaiban itu akan senantiasa nampak dalam kehidupan kita. Maka tentu semakna dengan hadis yang diterima dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dinyatakan dalam hadis itu, ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah itu sangat tergantung kepada keridhoan orang tua, dan kemurkaan Allah itu sangat tergantung kepada kemurkaan orang tua. Kunci dapatnya ridho Allah adalah ketika kita mendapatkan keridhoan orang tua kita. Hati-hati menyakiti orang tua kita dalam berucap, berperilaku, berbuat. Karena jika kemudian ternyata ada noda tersakiti hati orang tua kita, maka itu pun bisa jadi Allah akan murka kepada kita. Ketika Allah sudah murka kepada kita, maka jelas itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Artinya mudah-mudahan kita sebagai hamba-hamba Allah
bisa memaksimalkan bagaimana kita mengabdi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua dengan tulus seperti halnya orang tua kita sudah begitu tulus, ikhlas, sabar membesarkan kita, mendidik kita, mengarahkan kita dengan harapan bahwa anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga dia senantiasa mengabdikan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Ikhwata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa maksimal berbakti kepada kedua orang tua kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.